Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada Darsu As-Saminu, pelajaran ke-8. Ada di halaman 49. Silakan dibuka halaman 49. Ad-Darsu As-Saminu, pelajaran ke-8. Al-jumlatu wa anwa'uha. Temanya adalah kalimat dan jenis-jenisnya. Ini kita akan menerangkan kalimat atau jumlah. Baik, dalam bagian ini diterangkan bahwa jumlah terbagi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya, kalimat itu ada dua kalimat yang disebut jumlah ismiyah, kalimat yang disebut jumlah fi'liyah. Apa itu kalimat? Apa itu jumlah? Jumlah atau kalimat adalah susunan daripada kata-kata. Minimal dua kata. Terus untuk susunan jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada khobar. Jadi dua kata, yang satu mubtada, yang kedua khobar. Ini dua kata. Atau contohnya Muhammadun hadirun. Muhammad hadirun adalah namanya jumlah ismiyah atau kalimat yang disusun dari kata benda atau nama. Yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'lun, kata kerja, wa fa'ilun, dan subjek atau pelaku. Ini dua kata, ini sudah cukup. Nah, contoh hadara Muhammadun. Muhammad telah hadir. Nah, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang atau kalimat yang disusun dari kata kerja, yang mananya ya sama. Mananya ya Muhammadun hadirun, Muhammad hadir. Kalau Muhammadun ya Muhammad hadir. Bedanya apa? Kalau disampaikan dengan jumlah fi'liyah, dia mananya tergantung waktu. Ya, tergantung waktu. Kalau jumlah ismiyah ini tidak tergantung waktu, dia lebih ke ikhbar, ya, kabar gitu kan. Lanjut, as-safaru, kita masuk pada teks bacaannya. As-safaru, bepergian. Di sini ada kosakatanya. As-safaru ada qadimun, datang, ta'iratun, pesawat, motorun, bandara, khotun, khututun. Khotun satu jalur penerbangan, hututun beberapa jalur penerbangan. Ini jama ya, jim jama. Aqibatun, tas atau kantong. Malbasun, satu pakaian, jamanya malabisu, beberapa pakaian. Tadkiratun, tiket, satu tiket. Kalau jamanya tadkiru, beberapa tiket. Takallama yatakalamu, berbicara, qama yaqimu, menempati atau tinggal, fundukun, hotel. Ada istilah kaidahnya, kaidah nahu ya ini. Jumlah untuk kalimat, musnadun disandarkan atau disusun, musnadun ilaihi yang disusun kepadanya, yang disandarkan kepada kalimat yang lain gitu kan, atau yang disandari boleh. Musnadun musnad, musnad ilaihi yang disandarkan kepadanya. Jumlatun ismiyah, kalimat yang terdiri dari atau diawali dengan kata benda atau kalimat isim. Jumlatun fi'liyatun, kalimat yang diawali dengan kata kerja atau jumlah fi'liyah, kalimat fi'al. Mufidun, yang bisa difahami, mufid, berfaedah, sudah sempurna kalimat tersebut. Mubtadaun, mubtada itu kata yang dijadikan awal kalimat. Khobarun, kata yang berada setelah mubtada. Fa'lun, kata kerja, fa'ilun, subjek atau pelaku. Baik, as-safaru, bepergian. Jamilun tabibun sudaniyun qadimun min sudani ila Saudiyati. Jamil, Pak Dr. Jamil, tabibun adalah seorang dokter, sudaniyu yang berasal dari Sudan, orang Sudan dia.
Qadimun yang datang minas Sudani dari negara Sudan ila Saudiyati ke negara Saudi. Jamilun qadimun lil amrati wa usratuhu ala tahiratil khututi Saudiyah. Jamilun Pak Dr. Jamil qadimun datang ke Saudi li umrati untuk melaksanakan ibadah umrah. Huwa wasratuhu beliau dan keluarganya ala tahirati khututi Saudiyati melalui jalur penerbangan Saudi, menumpak atau naik pesawat jalur penerbangan Saudi. Raqmu rihlati arba'ah wa salasin wa arba'ah mi'ah. Nomor penerbangannya adalah 434. 434 ya, enggak ada 400 gitu. Arba'ah wa salasa wa arba'ah. Faqada jamilun haqibatan kabiratan wa haqibatan saghiratan fi matarin Jeddah. Pakoda telah kehilangan jamilun Pak Dr. Jamil haqibatan kabiratan tas besarnya, haqibatan saghiratan dan tas kecilnya, fi matori Jeddah di bandara Jeddah. Fil haqibatil kabirati di dalam tas besar malabisu ada pakaian-pakaiannya, wa malabisul usrati dan pakaian keluarganya. Wa fil haqibati saghirati dan di dalam tas besar kecil, di tas kecilnya kutubun ada buku-buku, wa tadzakiru dan tiket-tiket. Takallama jamilun ma'al muwaddafi wa antadhara fil matari salasa sa'atin. Takallama jamilun, jamil berbicara ma'al muwaddafi dengan petugas bandara. Wantadhara dan dia menunggu fil matari di bandara salasa sa'atin selama 3 jam. Adhara al-muwaddafu al-haqibata al-kabirata wal-haqibata saghirata. Muwadhaf ahdara membawa al-muwadhafu pegawai atau petugas bandara al-haqibata al-kabirata tas besar wal haqibata saghirata dan tas kecilnya. Dhahaba Jamilun wa usratuhu ila Makkah. Jamil pergi wa usratuhu dan keluarnya ila Makkah ke Makkah. Wa qamatil usratu fi fundukin qaribin min Masjidil Harami syahran. Wa qamas dan tinggal menginap al-usratu keluarga fi funduki di hotel qaribin yang dekat minal Masjidil Harami di masjid dari Masjidil Haram syahran selama sebulan. Huwa beliau Pak Dr. Jamil Sa'idun merasa senang, merasa bahagia, wal usratu dan keluarganya pun sa'idatun merasa senang, bahagia dan juga. Nah ini yaitu teksnya. Kita masuk ke contoh jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan kalimat isim. Al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah kalimat yang didahului dengan kalimat isim, yaitu ada Jamilun tabibun Sudaniyun. Pak Jamil dokter dari Sudan, orang Sudan. Kenapa ini Jamilun tabibun Sudaniyun disebut jumlah ismiyah? Sebabnya adalah as-sabab li'annaha mabdu'atun bismin, karena kalimat Jamilun tabibun Sudaniyun diawali mabdu'atun bismin dengan kalimat isim. Mana? Yaitu tadi mubtada khobar. Al-mubtada al-musnad ilaih, al-mubtada al-musnad ilaih yang disandarinya adalah Jamilun, Pak Jamil nama orang ini mubtada atau musnad ilaih. Khobarnya tabibun, yang disandarkan itu tabib, yang ada setelahnya namanya khobar. Jadi Jamilun mubtada, tabibun khobar, ini adalah jumlah ismiyah. Berikutnya Jamilun qadimun lil umrati, Pak Jamil datang untuk ibadah umrah. Ini namanya jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah. Kenapa? Li'anna mabdu'atun bismin. Jadi
alasannya sama, sebabnya sama dengan yang di atas ini. Diawali dengan kalimat isim, ini kalimat isim nama ya. Kemarin kan sudah dibahas. Kalimat isim nama. Sedangkan qadimun ini adalah khobarnya. Huwa sa'idun. Huwa sa'idun ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan li'anna mabdu'atun bismin. Mana isimnya? Huwa usaha ini isim dhamir. Mubtada sa'idun ini adalah sifat ya, senang hati, ini namanya khobar ya. Al-usratu sa'idatun aidon. Al-usrah sa'idatun ini adalah aidon sampai sini jumlah ismiyah namanya. Kalimat yang didahului dengan kata benda atau kalimat isim. Mana kalimat isimnya? Ini al-usra. Ini usra kalimat isim karena ada alif lam. Sedangkan sa'idah khobarnya. Baik. Al-jumlatul fi'liyah. Sekarang masuk kata kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jumlah ismu fi'liyah namanya. Jadi kalimat yang didahului dengan kalimat fi'il. Contohnya jumlah fi'liyah adalah faqada jamilun haqibatan kabiratan. Jamil, Pak Jamil telah kehilangan tas besar hakibana. Faqada jamilun hakibatan karena jumlah fi'liyah. Kenapa? Li'annaha mabnu'atun bi fi'lin, karena faqada jamilun kaitan ini diawali dengan kata benda atau kalimat fi'il. Faqada kalimat fi'il madhi. Fi'ilnya mana? Faqada. Fa'ilnya jamilun. Nah, jamil, Pak Jamil. Jadi fi'il fa'il, kata kerja subjeknya pelakunya. Takallama jamilun ma'al mudhafi. Pak Jamil berbicara dengan petugas laporan. Nah, ini jumlah fi'liyah namanya karena didahului dengan kata kerja. Nih, ada mabdatun bi fi'lin. Ini takallama fi'il, jamilun fa'il pelakunya. Adharul mu'adzab al-qidha kabirah. Nah, ini jumlah fi'liyah juga karena diawali dengan kata kerja, yaitu ahdara fi'il madhi ya. Ahdara fi'il madhi mu'adzab ini fa'il subjek ya. Ya, nama mabdatun bi fi'lin. Dhahaba jamil asratu ila Makkah. Ini jumlah fi'liyah. Contoh yang jumlah fi'liyah selanjutnya adalah dhahaba jamilun asratu ila Makkah. Jamil dan keluarnya pergi ke Makkah. Ini pergi. Dhahaba ini adalah fi'il, fa'ilnya jamil. Ini sama ya, jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan kata kerja. Aqamat juga ini kata kerja. Maka aqamatil usra fi funduk ini disebut jumlah fi'liyah. Ya, diawali dengan fi'il, aqamat fi'il, usra fa'il. Baik, al-qaidah atau kaidahnya. Al-jumlatu anwa'uha, kalimat dan jenis-jenisnya. Kalimat itu ada dua. Tapi sebelum pembagian kalimat, definisikan dulu. Al-jumlah itu yang dinamakan jumlah ya adalah tarkibul kalimati, susunan kata-kata, tarkiban isnadian, dengan susunan yang saling berkaitan ya, saling menyandarkan, yaitu terdiri musnadun yang disandarkan, wa musnadun ilahi yang disandari ya. Jadi musnadun ilaihi itu kata yang pertama, musnadun yang kata yang kedua, seperti di sini. Musnadun, musnad ilaih. Kalau jumlah fi'liyah namanya fi'il, musnad ilaih itu kalau mubtada, jumlah ismiyah namanya mubtada. Musnad ini subjek, musnad ini khobar. Yuhaqiqul ma'nal mufida, yang mewujudkan kandungan makna yang bisa difahami. Jadi yang dinamakan jumlah itu adalah kalimat begitu, dengan tarkiban isnadian yang menghasilkan hukum. Al-jumlatu naw'ani, kalimat terbagi dua atau ada dua jenisnya. Satu jumlatun ismiyah, kalimat yang diawali dengan kata benda, jumlah fi'liyah, dan kalimat yang diawali dengan kata kerja. Al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah, ia adalah al-jumlatu kalimat al-mabnu'atu yang diawali bismin dengan kalimat isim. Mislu hadza Muhammadun hadirun, Muhammad yang hadir. Nah, ini Muhammad hadir akan jumlah ismiyah akan diawali dengan kata kalimat isim. Kalimat isim ini kalimat isim nama. Kemarin kalimat isim apa? Kata yang dijadikan nama.
Nomor 2, jumlah itu ada jumlatul fi'ah. Apa itu? Ya adalah al-jumlatu kalimat al-mabdu'atu yang diawali bi'filin dengan kata kerja kalimat fi'il. Misal contohnya hadara Muhammadun. Hadara Muhammadun itu adalah kalimat jumlah fi'liyah karena diawali dengan kalimat fi'il hadara. Al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah tahtaju membutuhkan ila ruknaini kepada dua rukun, dua kata, yaitu mubtada khobar. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada khobar. Al mubtada, apa yang dinamakan mubtada? Ismun, yaitu kalimat isim yako yang berada fi awali jumlati, di awal kalimat. Wasumia, dan dinamakan al mubtada. Kenapa dinamakan mubtadi? Anana, karena kita nabtadi'u mengawali bihi dengan kata tersebut al jumlata sebuah kalimat. Jadi kita kalau membuat kalimat atau berbicara itu diawali dengan kata tersebut, maka dinamakan mubtada. Yang kedua, apa dinamakan khobar? Khobar adalah kata yukmilu yang menyempurnakan makna jumlati, kandungan maksud kalimat yang kita buat, yang kita ucapkan, ma'al mubtadai, ya. Khobar ini melengkapi mubtada, jadi satu kesatuan, musnad ilaih. Oke, hukum yang ketiga, al mubtada marfu'un, bacaan mubtada itu dirafa'kan, dibaca atau un. Wal khobaru, dan khobar juga bacaannya marfu'un, dirafa'kan, dibaca atau un. Aidan juga mislu Muhammadun, dibaca dun. Hadirun, baca run. Ini mubtada, ini khobar. Hadirun khobar mubtada, Muhammadun mubtada, khobar hadirun. Jangan Muhammadin hadirin, ini salah. Jumlatul fi'liyah masuk kepada kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah tahtaju membutuhkan ila ruknaini, kepada dua kata, dua rukun juga, yaitu fi'lin fa'il, jadi kata kerja dan pelakunya subjek. Apa itu fi'lu? Al-fi'lu fi'lun, yaitu kata kerja atau kalimat fa'il yako yang berada fi awal jumlati, pada awal kalimat. Walidha sumia, maka oleh karena itu, ya, jumlatul fi'l dinamakan sumia al jumlah fi'liyah, karena diawali dengan kata kerja ini, maka kalimat ini dinamakan jumlah fi'liyah. Yang kedua, al-fa'il. Al-fa'il itu apa? Ismun, yaitu isim, ya dulu, kalimat isim ya dulu yang menunjukkan alladzi, atas sesuatu, atas orang, fa'ala yang mengerjakan al-fi'la, sebuah aktivitas. Jadi subjek atau pelakunya itu namanya fa'il istilahnya. Nah, bacaan fa'il apa? Al-fa'ilu marfu'un, bacaan fa'il itu dirafa'kan bacanya, ya. Contohnya hadara Muhammadun, ini dibaca dun, ini namanya fa'il. Jangan baca Muhammadin, salah, karena dia fa'il. Kalau Muhammadin fa'il bukan, ya bukan, karena dibaca Muhammadan boleh, ya boleh, tapi bukan fa'il nanti statusnya dia, ya. Oke, atadribatu, latihan soal. Atadribul awalu, latihan pertama. Ainil jumlah ismiyah wal jumal al-fi'liyah takrim sabab. Aini jumal al-ismiyah, jumal al-fi'liyah, dzkur as-sabab. Tentukan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah pada kata-kata berikut, kalimat-kalimat penulis maksudnya, terus sebutkan sebabnya. Nomor 1 sampai 9. Yusolli Ahmad as-salatu khamsa fil masjid. Ya, ini diidentifikasi, diklasifikasikan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nomor 1, 2. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah atau jumlah ismiyah atau jumlah ismiyah? Oh, Anda nomor 1 jumlah ismiyah, di jumlah ismiyah di sini jawabannya. Terus sebutkan karena apa. Umpamanya ini yusolli Muhammad, yusolli Ahmad, dan seterusnya. Ini adalah jumlah ismiyah umpamanya. Kenapa? Li'annaha mabdu'atun bismin. Itu jawabannya, ya. Terus sampai bawah dilihat nih, ya, isim fi'il apa huruf, isim apa fi'il yang mengawalinya, karena pelajaran isim fi'il kan sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, ya. Mana yang isim, mana yang fi'il kan bisa diketahui. Nah, sini
Abdurrahman ya, ini Abdurrahman ini. Yusoli kalimat isim apa fi'il, Asama kalimat isim apa fi'il, Ibrahim kalimat isim apa fi'il, Adhabu kalimat isim apa fi'il, Abdurrahman kalimat isim apa fi'il, Yakra'u kalimat isim apa fi'il, Hada kalimat isim apa fi'il, Tadrusu kalimat fi'il apa isim, Ana kalimat isim apa fi'il. Nah, salah satu Anda memilih fi'il, ana itu kalimat fi'il, ya silakan, berarti ini jumlah fi'liyah gitu. Sebutkan alasan Anda menyebut jumlah fi'liyah, karena diawali dengan ana adalah kalimat fi'il, seperti itu. Baik, kata dribasani hawilil jumlah tasmiyah ila jumlatin fi'liyatin kama fil misal. Di sini perintahnya 6 nomor ini adalah jumlah ismiyah, tugasnya harus diganti menjadi jumlah fi'liyah. Ya, contoh ini, misal contoh Ahmad yaqra'u arba sa'at milyam. Ahmad membaca selama 4 jam dalam sehari. Nah, ini jumlah ismiyah, ganti jumlah fi'liyah yaitu yaqra'u Ahmad sa'at milyam. Jadi yaqra'unya ini, yaqra'u ini dipindah ke depan sini, ke depan Ahmad ya, ini gampang. Silakan. Soleh ya'mal tabi'an fil Mustafa. Soleh bekerja sebagai dokter di rumah sakit. Dipindahin ya malunya, ya dabu, ya terusu, yuridu, turidu, yuibu, tasgun, pindah ke depan semua. Latihan 3 ini adalah jumlah fi'liyah semua, nomor 5 nomor ini jumlah fi'liyah. Anda robah menjadi jumlah ismiyah. Contohnya, dhahaba tabib ilal mustashfa bakiran. Tabib pergi, dokter pergi ke rumah sakit pagi-pagi. Nah, jadi at-tabibu, jadi tabibnya ini di depan sini, dijadikan di depan dhahaba. Ini juga Umi pindah ke sini, Ahmad pindah ke yadrusu, depan yadrusu, tabib depan yahfasu, Tahira depan tugadiru, Osman depan yakulu. Seperti itu. Latihan 4, ratibi kalimat. Susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang benar. Ini jumlah fi'liyah ya, harus menjadi jumlah fi'liyah. Berarti tastaiqidu dulu, terus apa? Biasa aja, Fatimah fajron subuh, tastaiqidu bangun, al-khamisah jam 5. Ini yadrusu dulu, benar sudah. Di sini tulis yadrusu. Ya, yadrusu Khalid fi kulliyati tarbiyah. Ini langsung aja ya, ditulis saja. Yang nomor 1 tadi tastaiqidu Fatimah asal khamisa fajran gitu ya. Ini dhahaba dulu, dhahaba al-maridu ila tabibil asnan. Yang sakit itu pergi ke dokter gigi. Yabda'u al-amalu asab ya sobahan. Itu ya susunannya ya. Pekerjaan akan dimulai pada jam 7 pagi. Al-malabis yauma yagsilul Aisyah. Tagsilul Aisyah al-malabisa yaumal atlah. Begitu. Aisyah mencuci baju di hari libur. Atari wal khamis, latihan kalimat istami kulla kalimatin akan ditalia fi jumlah maf'ul. Ini membuat jumlah fi'liyah ya dari kata-kata yang sudah tersedia. Ini kata kunci. Yaskunu tinggal ya. Berarti apa? Saya tinggal di desa kecil yang ramai umpamanya. Terus takwi menyetrika, takwi Fatimah menyetrika baju-bajunya pagi-pagi umpamanya. Kata wudu, Ahmad wudu di masjid pagi-pagi. Kataba menulis, Sariba minum. Latihan 6, istiqul kalimat dan kalimat alfi jumlah ismi. Ini membuat kalimat dari kata-kata berikut, kata-kata berikut jumlah ismiyah ya. Ismiyah ini diawali al-maktab atau fi hadhihi jami'ah nadifatun buka kabiratun jiddan. Perpustakaan di kampus ini besar dan bersih sekali, seperti itu ya. Muhandis, insinyur,
Memarid, terus memaridah, ini maridah perawat ya. Gamis, baju gamis ya, kitab buku dan seterusnya. Selesai ya jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Silakan diselesaikan.